Oke, selamat malam teman-teman. Selamat jumpa lagi di Facebook Live. Ludwig Lai Bahas. Selamat jumpa lagi malam hari ini. Luar biasa sekali. Saya mengadain acara live streaming dengan kaos yang khusus nih malam ini. Kenapa? Karena kemarin barusan kita ada acara gathering sama founder dari Bootcamp, Pak Ogianata, dan hari ini saya akan share tentang kenapa saya sampai mengikuti bootcamp dan kenapa sampai saya akhirnya memutuskan menjadi guru. Tapi sebelumnya bagi Bapak Ibu yang teman-teman yang ada di FB Live saya, boleh share, boleh kasih komen, boleh like ya, supaya banyak teman-teman di luaran yang nantinya akan terbantu ya, terpulihkan dari dalam segala hal, sama seperti saya. Malam hari ini kenapa sih saya sampai tergerak? Sebenarnya sih bukan saya sih yang tergerak. Lebih awalnya adalah istri saya, Ibu Iin ya. Tergerak membuat acara ini. Kenapa? Karena saya waktu di awal saya selalu berpikir gini. Banyak orang berpikir bahwa di masa pandemi ini ya, COVID-19, orang bingung bagaimana kondisi keuangan, kondisi income itu mengalami penurunan, banyak sekali mengalami penurunan drastis, kondisi keluarga juga mengalami tantangan secara finansial. Tapi setelah saya pikir-pikir ya ternyata bukan masalah finansial itu yang paling penting. Finansial, uang itu sangat penting, betul. Banyak orang saya lihat ya di FB, di IG ngadain pertemuan-pertemuan berkaitan dengan uang, bagaimana mencari uang, bagaimana menjual produk. Saya jadi tergerak bahwa sebenarnya uang produk yang kita bawakan itu akan terjual, akan datang dengan sendirinya kalau hati kita, pikiran kita itu damai. Dan itu yang saya rasakan ya beberapa hari setelah diajak Bu Iin itu untuk membuat acara ini, saya tegak, iya betul. Kalau kita mau sukses dalam hidup ini, kalau kita mau berhasil dalam segi finansial maupun kehidupan rumah tangga, yang paling penting yang harus kita lakukan pertama adalah berdamai dengan diri kita sendiri, berdamai dengan masa lalu kita sendiri, berdamai dengan masa lalu saya sendiri, dan mampu meletakkan ransel beban masa lalu kita di belakang, supaya langkah kita ke depan apapun tantangannya seperti sekarang ya di COVID-19, banyak orang bingung. Saya pribadi bersama keluarga mengalami lompatan secara iman, lompatan secara finansial, bahkan lompatan secara keharmonisan. Kenapa? Karena kami ada di bootcamp. Tapi pada malam hari ini saya tidak akan sendiri, karena yang lebih bagus nanti ceritanya, saya akan mengundang dua sahabat saya sangat luar biasa. Yang pertama dari Makassar, yang kedua dari Balikpapan. Mereka berdua adalah kru lumayan sering di bootcamp, ya, sering kali menjadi kru di bootcamp. Bahkan mereka memiliki julukan yang unik. Kenapa? Karena kemana-mana mereka selalu berdua. Saya akan undang dari Makassar, Upin Yusuf dari Makassar. Silakan Yusuf, boleh di on kan videonya? Iya. Selamat malam Yusuf. Apa kabar? Ya, malam. Ya, malam. Nggak klop kalau nggak ngundang sahabatmu ya, si Ipin ya, Ipin dari Balikpapan ya. Harus ya. Itu soulmate saya, betul. Soulmate andalannya. Kenapa di bootcamp nih icon Upin dan Ipin, bagian F&B, bagian yang melayani semua orang di sana. Selain pasti ya kru-kru yang lain itu sangat luar biasa ya, seperti Pak Ongki sebagai chiefnya dan kru-krunya yang lain pasti melayani. Tapi yang ada icon yang sangat luar biasa ya di bootcamp ini, Upin dan Ipin. Kalau di Makassar, Upin Ucu ya. Kalau di Balikpapan saya undang Ipin Ilham. Silakan Ilham, dinyalakan. Iya, ini Upin sama Ipin ya. Mereka memang nggak boleh. Oke, selamat malam, brother. Selamat malam. Ya, malam. Baik. Gimana? Kenapa Ilham bisa suaranya lebih keras? Bagaimana kabarnya di Surabaya? Mantap Ilham. Tadi seperti saya buka pertama ya, tantangan di luar, karena kita adalah lulusan bootcamp, tantangan di luar itu memang tetap ada. Tantangan pasti tetap ada, enggak bisa ya, karena ikut lulusan bootcamp terus kita ketip kencing gitu, tantangan hilang, enggak mungkin. Tantangan tetap ada, tapi karena kita lulusan bootcamp, pikiran sama hati kita sudah terlatih dan terbiasa, apalagi kita punya komunitas yang bagus ya, terlatih dan terbiasa untuk setiap tantangan itu kita bisa pasang selubung supaya kita bisa tetap positif. Betul atau betul? Ya.
Betul. Sekarang aku mau tanya dulu ke Ipin dulu aja. Ipin Ilham. Ya, Ipin Ilham. Siap toh? Ya, boleh. Nah, karena ini Facebook Live-nya dilihat bukan hanya di Indonesia loh, An. Jadi harus menjawab dengan mantap ini, karena dilihatnya sampai di seluruh dunia, ya. Wow. Wow, keren. Ya. Keren. Kenapa ya? Aku tanya Ilham dulu ya, Cuk ya. Kenapa Ya. An? Awal sampai kamu memutuskan untuk ikut bootcamp. Awal yang membuat kamu, ya aku harus ikut bootcamp. Apakah ada tantangan masa lalumu atau tantangan apa? Boleh kamu share? Oke, selamat malam semua ya. Dengar suaranya ya? Mantap. Oke, awal mula saya berangkat bootcamp itu ini persis 2009 ya, tahun 2009 Pak ya. Angkatan berapaan? Angkatan 52. Ya, oke. Sama sendirian atau sama istri? Bersama istri tercinta ya. Awal mula saya berangkat bootcamp itu tidak ngerti apa-apa sebenarnya Pak. Terus? Yang pengen berangkat bootcamp itu adalah istri saya. Nah, saya ini cuman tujuan saya hanya sekedar menemani. Awal mulanya seperti itu. Saya tidak mengerti acara ini seperti apa. Tujuan saya itu tidak lebih hanya untuk menyenangkan hati istri saya aja. Itu aja awal mulanya. Nah, dengan singkat cerita, acara 3 malam 2 hari ya. Wow, itu benar-benar saya sangat berproses, Pak ya. Saya diproses yang dulunya saya ini istilahnya menurut saya apapun kebutuhan istri saya itu bisa saya cukupi. Anak saya minta uang saya kasih, istri saya minta uang saya kasih, menurut saya itu udah cukup. Nah, akhirnya di bootcamp itu saya menemukan kembali Pak, istilahnya itu rasa cinta itu mengeluarkan potensi yang ada di dalam diri saya. Itu di bootcamp. Dulunya saya tidak saya pungkiri, semakin usaha saya semakin jadi, income yang saya dapatkan semakin besar, justru mental saya, moral saya, akhlak saya semakin anjlok ke bawah. Ya. Itu sebelum bootcamp. Jadi saya namanya dunia malam ya kan, judi itu, waduh itu luar biasa sekali Pak. Judi, contoh lah judi. Mulai sabung ayam, judi nomor apa dan sebagainya itu saya lakukan semua. Itu sebelum bootcamp. Tapi di bootcamp saya di sana diproses ya. Diproses itu bagaimana sih untuk hidup jauh lebih baik. Nah, jadi saya situ benar-benar mendapatkan satu pelajaran tentang komitmen. Ya, saya belajar tentang satu komitmen dan saya membuat satu keputusan untuk hidup saya jauh lebih baik. Dan luar biasanya dampaknya saya bersama pasangan ya, istri saya itu dulunya sering sekali namanya ribut. Wah, luar biasa lah. Ya. Mungkin semua orang yang pasti mengalami. Tapi setelah kita ikut bootcamp, biasa Pak ya, ribut itu pasti ada. Tapi kita tahu solusinya seperti apa. Itu luar biasanya bootcamp. Jadi banyak habit-habit negatif itu yang bisa saya tinggalkan. Contoh lah, dari segi komitmen untuk memproteksi diri, saya harus bergaul dengan siapa, itu banyak sekali saya dapatkan di bootcamp. Terima kasih sekali sama foundernya FFG ya, khususnya Pak Onggi Hianata. Di situ beliau benar-benar menyentuh hidup saya, menyentuh hati saya, Pak. Jangan manggil Pak, manggil nama. An, Lut, gitu aja. Oke, siap. Nah, begitulah Lut. Bersama alumni bootcamp, enggak perlu pakai Pak kan. Luar biasa ya. Oh ya Bapak, teman-teman, tadi saya lupa kenalkan, Ilham itu adalah salah satu pengusaha di Balikpapan. Jadi kehidupannya
kalau menurut saya pribadi yang mengenal beliau, itu Ilham kehidupannya cukup bagus ya, baik secara finansial maupun usahanya. Oke, saya stop dulu ya An ya. Tadi kamu sudah jelaskan. Nah, sekarang aku pengen dengar dari Ucup, Yusuf, Upinnya dari Makassar. Kalau Upin ini Bapak Ibu teman-teman boleh kenal, beliau adalah salah satu pemilik tailor sangat terbesar di Makassar dan di Indonesia Timur, dan beliau adalah kumpulannya kalangan yang dilayani, tailornya adalah orang-orang ternama, pejabat-pejabat. Jadi boleh enggak Cuk sharing apa yang melatari kamu memutuskan untuk ikut bootcamp? Kalau tadi kan ikut istri itu, si Ilham, si Upin. Kalau Upin apa? Ikut apa? Ikut siapa? Oke. Selamat malam ya, brother and sister ya. Saya sebenarnya awalnya ikut bootcamp itu sebenarnya sih masih blank ya, belum paham. Tapi waktu ikut DNA Night, ada satu acara ya namanya DNA Night, itu saya kaget. Kok orang berbicara tentang perubahan hidup? Nah, sebenarnya perubahan hidup seperti apa sih yang saya cari? Justru tadi dari Bro Ilham ya, Ilham cerita, itu kebalikan dari saya. Saya nggak pernah melakukan hal negatif sedikit pun ya, maksudnya selama saya dari SMA sampai saya menikah, saya nggak pernah menyentuh namanya yang tadi dibilang entah diskotik, entah narkoba, merokok pernah cuma sebentar berhenti, selesai SMA berhenti, sudah. Selebihnya itu saya rasa saya hidupnya positif. Saya rasa itu. Cuma saya bingung perubahan seperti apa ya. Akhirnya saya ketemu Pak Onggi, terus bertanya, Pak, bagaimana ya bisa berubah? Maksudnya jauh lebih baik, dan Pak Onggi ikut bootcamp. Lah, kok jawabannya bootcamp? Tanya lagi, Pak, kalau mau lebih banyak lagi rezeki gimana? Ikut bootcamp. Waduh, jadi yang ditanya itu setiap pertanyaan yang keluar dari mulut, jawabannya Pak Onggi hanya satu, ikut bootcamp. Kan bingung gitu, apa sih bootcamp? Toh saya nggak ada masalah, saya nggak narkoba, saya nggak pernah main perempuan, semuanya saya nggak pernah lakukan hal negatif. Buat apa saya ikut bootcamp? Saya berpikir begitu. Nah, tapi seiring waktu akhirnya sama istri ya, juga seperti Ilham sama istri tercinta juga. Angkatan berapa? Angkatan berapa tuh? Saya angkatan 46, tahun 2008. Oh, berarti lebih dulu dari Ilham ya? Ya. Nah, akhirnya saya pergi ya sama istri yang dalam kondisi nggak tahu seperti apa, dan mungkin brother sister semua tahu ya istri saya gimana. Itu sampai istri saya menangis bertanya sama saya, kita mau DP saya mana tahu, saya juga nggak tahu mau diapain gitu kan. Istri saya juga sampai sepanjang perjalanan menuju puncak itu istri saya pegang terus saya, menangis, gimana kita mau diapain lah, saya tidak tahu, pokoknya kita pasrah aja. Yang jelas cuma satu, ikut bootcamp, hanya butuh perubahan hidup. Perubahan hidup seperti apa kan kita masih kosong ya, belum paham seperti apa sih maknanya. Nah, seiring waktu, singkat cerita, begitu sampai dan mengikuti 3 hari, itu ternyata luar biasa. Saya bilang setiap manusia pasti ada tantangannya. Itu buat saya confirm, karena saya sendiri ternyata tanpa disadari, salah satu yang mengganjal saya itu adalah ternyata saya ada dendam sama orang tua saya. Di luar daripada itu, mungkin hal itu ya bisa ya saya lawan, tapi ternyata karena sering berinteraksi, termasuk bapak saya yang paling tanda kutip, bapak saya itu orang bilang ya biasa, orang tua hangat, saya hambar, nggak ada rasa. Begitu saya ikut bootcamp, saya paham artinya, value-nya, apa nilai arti orang tua di mata saya. Pulang bootcamp, saya sujud di kakinya. Dan saya peluk dengan saya buka hati saya dapat feel-nya bahwa orang tua itu hangat. Itu yang membuat saya bilang bootcamp luar biasa. Segala sesuatu hal yang dalam kehidupan semua tersentuh. Tidak ada yang dibilang tidak ada tantangan, bohong. Manusia kalau bilang tidak ada tantangan itu bohong. Dan itu saya rasa sekali. Dan begitu saya peluk orang tua saya, beban saya seperti terangkat ringan. Terutama bapak saya. Sampai hari ini saya betul-betul enjoy, saya itu betul-betul. Dan kedua juga saya bertemperamen ya, dulu sudah mulai ikut bootcamp sampai hari ini.
saya jauh lebih bisa mengontrol. Kalau dulu pegawai saya macam-macam, saya tinggal berhenti, pecat. Sekarang enggak lah. Karena betul-betul tahu arti value-nya. Dan itu yang membuat saya sampai hari ini, betul-betul itu bootcamp 3 hari 2 malam, banyaklah yang saya dapat Pak ya, termasuk juga salah satu yang seperti Ilham bilang juga tadi, apa sih istri kasih, kita kasih uang, oke, dan lain. Ternyata bukan cuma itu. Di kehidupan saya paham bahwa tidak segala-galanya harus uang. Tapi dikala seseorang membutuhkan entah istri, biasa karena membutuhkan kita ada di sampingnya aja, nggak perlu bilang ada uang apa. Itu saya mulai paham adalah waktu yang kualitas tidak harus ada terus di sampingnya, tapi minimal pada waktu dia membutuhkan kita ada, itu sangat sangat membantu. Dan itu saya paham sekali Pak Lut. Lut ya, sorry saya bilang Pak Lut. Bro Lut. Ya, dan itu membuat saya sampai hari ini betul-betul bootcamp sangat berkesan, sangat betul value-nya, betul-betul sampai hari ini masih tersimpan sangat di alam bawah sadar saya bahwa perubahan itu sangat penting lah dalam hidup. Seperti itu Pak Lut. Pak Lut lagi. Ya, kalau aku jujur aja ikut bootcamp kalau nggak salah tahun 2006. Jadi paling senior dari kalian ya. 2006, 2008, 2009 ya. Ya. 2009 ya Ilham ya. Ya, jadi, kalau aku ditanya angkatan berapa aku lupa karena waktu itu masih misi pemulihan, masih beberapa kali jatuh ke narkoba lagi, jatuh ke alkohol lagi ya. Jadi kalau aku tanya angkatan berapa aku bootcampnya, angkatan 3 malam aku ngomong gitu. Karena kan 3 malam memang acaranya. Jadi angkatan 3 malam. Di waktu itu betul-betul prosesnya sebenarnya proses di bootcamp bagi aku dengan latar belakangku ya. Ilham sama Ucu latar belakang pakai narkoba. Kalau Ucu bagus ya, latar belakangnya luar biasa walaupun ada ransel dendam ke orang tua. Ilham mungkin sama, latar belakangnya sama-sama anak malam, ya rasanya hidupnya penuh dengan resiko, cari masalah, cari hal-hal yang tidak benar. Nah itu yang aku alami waktu itu. Jadi waktu dibawa ke bootcamp, kenapa ya para suami ini kok tantangannya sama semua ya? Kita mengantarkan istri. Kita pokoknya ikut istri, ya toh, karena kita cinta sama istri, tapi kita harus betul enggak sama Cuk, kita harus bersyukur loh ya. Ternyata cinta itu kadang-kadang sepertinya gombal, tapi itu yang menyelamatkan hidup kita bertiga, betul enggak? Kalau aku yakin ya, kalau kita yang diomongi bootcamp sama Pak Ongki sampai Pak Ongki mungkin mulutnya berbusa-busa, kita tidak akan berangkat. Tapi karena istri yang betul toh, mau Pak Ongki, mau siapapun ngomongi kita, ayo berangkat, bootcamp bagus, sampai orang yang ngomongi berbusa pun kita akan diam, ya, tapi enggak berangkat. Tapi karena istri yang ngajak, dengan alasan menemani, karena kita cinta, akhirnya kita bertiga dapat pemulihan yang sangat luar biasa. Baik secara, bagi aku adalah orang yang keras sekali ya, suka berkelahi, apalagi latar belakangnya minum, sama narkoba ya, terus di rumah tangga dia suka mukuli istri sama anak kalau waktu kumat ketagihan narkoba lagi. Jadi masa laluku waktu dibawa ke bootcamp, aku masih ingat di bootcamp pun aku marah-marah lagi di acara bootcamp ya, sama krunya marah-marah lagi. Tapi betul-betul setelah hari ketiga Tuhan mungkin bukakan pikiran sama bukakan hatiku, aku mulai menangkap bahwa bootcamp itu seperti yang tadi Ucu bilang, semua orang butuh bootcamp. Bukan berarti orang yang punya masalah aja yang butuh bootcamp. Tapi semua orang yang pengen hidupnya ke depan, tidak bawa ransel lagi, tidak bawa beban masa lalunya, itu perlu ke bootcamp. Dan bootcamp yang betul ya, bootcamp yang value your life, life changing bootcamp yang Pak Ongki adain ini yang menurut aku ya, aku info-info tentang jenis bootcamp banyak aku baca, tapi yang paling bagus yang menurut aku adalah yang aku ikuti ini. Jadi aku bersyukur sekali dan gara-gara bootcamp akhirnya aku ketemu Upin Ipin toh. Ya toh. Kalau enggak ketemu Upin Ipin gimana? Ya, betul. Jadi betul-betul bootcamp itu adalah rumah awal kalau menurut aku pribadi ya, menurut saya pribadi, rumah awal kita untuk mulai melangkah ke kehidupan yang lebih baik. Finansial penting, tapi di bootcamp mental sama pikiran kita terus dibenahi untuk mendapatkan
secara finansial, secara keharmonisan keluarga kita dapat lebih baik. Bener tak? Ya. Ya, Sekarang aku sekarang tanya siapa nih? Tanya siapa lagi nih? Enaknya tanya Ucu. ya. Ya. Kan kamu kalau Ilham jangan, karena Ilham dulu tantangannya ternyata sama seperti aku, nomor kali bukan main ini. Ya. Kalau Ucu ini betul-betul kalau di dunia biasa itu kiai kelihatannya bagus sekali. Kamu dengan kehidupan yang bagus, ya, latar belakangmu bagus, walaupun kamu punya beban dengan orang tua, kamu datang ke bootcamp, kamu dapat sesuatu yang bagus ya untuk perubahannya kamu. Tapi kan tidak semua orang akhirnya memutuskan untuk melayani menjadi guru. Betul. Iya enggak? Nah, apa yang momentum apa di acara itu yang akhirnya melatari kamu? Iya ya, apa karena kamu lihat kru-krunya waktu acara bootcampmu atau gimana? Oke. Sebenarnya saya waktu ikut bootcamp dari hari pertama sampai hari ketiga, saya mengikuti prosesnya. Saya hanya terkesan dengan krunya. Karena kenapa? Itu buat saya mungkin ya, karena saya juga senang, karena mungkin background saya adalah seorang pengusaha yang biasa melayani. Tanpa sadar saya juga ingin sekali. Saya sampai berafirmasi ya, kapan saya bisa. Nah, suatu ketika akhirnya saya diizinkan dengan Allah bahwa saya bisa jadi kru, dan saya merasa bahwa saya tahu kenapa saya harus menjadi kru, karena saya tidak bisa membohongi kalau setiap jiwa manusia pasti ada lah namanya rasa, istilahnya maksudnya rasa melayani. Cuma setiap orang kan berbeda-beda. Kalau saya jauh lebih senang, kalau saya ya karena mungkin ya dengan latar belakang yang seperti Pak Lutfi dan saya nggak pernah mungkin hal ini, jadi saya lebih senang bermain di situ, di zona positif itu. Saya suka sekali, saya all out. Jadi saya mulai paham saya paham bahwa di bootcamp itu seperti apa, melayani seperti apa. Akhirnya begitu saya menjadi kru dan saya mencoba untuk pertama kali, dan saya tuh merasa bahwa itu beda lagi prosesnya, bahwa dengan saya menjadi peserta, dengan saya menjadi kru, dengan menjadi peserta saya bisa melepaskan beban saya. Yang melatari saya kenapa harus jadi kru adalah karena memang saya harus memberi lagi, Pak. Produk yang saya dapat dari bootcamp saya harus memberi lagi. Dengan saya menjadi kru, artinya saya memberi yang 100% energi saya. Artinya energi positif saya memberikan yang terbaik, bahwa setiap mereka yang ikut bootcamp lagi berhak juga untuk merasakan apa yang saya rasakan, Pak. Bahwa perubahan itu ada, nyata. Itu sih yang saya rasa, Pak, yang membuat saya sampai akhirnya saya jatuh cinta, sehingga ingin terus menjadi kru. Itu sangat luar biasa, Pak. Sangat luar biasa. Kalau kamu, An, apa yang membuat kamu akhirnya setelah ikut bootcamp karena cinta istri, terus kamu mengalami beberapa perubahan ya. Aku tahu juga ya, perubahanmu sangat luar biasa, walaupun bertahap, tapi kamu mengalami perubahan. Apa yang melatari kamu akhirnya memutuskan untuk menjadi kru? Jangan bilang kalau karena cinta sama istri lagi loh ya. Apa yang membuat kamu akhirnya aku juga pengen jadi kru? Oke, kurang lebih lah dengan si Upin ya, si Ucup. Pengen melihat istilahnya itu bukan hanya sekedar saya, keluarga kecil saya mengalami perubahan. Saya juga pengen istilahnya itu banyak orang-orang di luaran sana, khususnya teman-teman, keluarga, mengalami apa yang saya alamin gitu loh, Pak. Karena hidup damai, penuh cinta, istilahnya itu, waduh, benar-benar luar biasa lah gitu loh. Nah, saya untuk tergugah untuk menjadi seorang kru ya Pak ya, karena ada apa ya, saya bilang itu ucapan terima kasih dari hati gitu loh. Ini bagaimana cara saya memberikan terima kasih saya ini ya, karena telah merubah hidup, bukan hanya hidup saya gitu loh, tapi keluarga kecil saya gitu loh. Akhirnya saya berterima kasih lagi, saya pada waktu itu dikasih kesempatan untuk melayanin ya di acara bootcamp,
ya untuk melayani itu benar-benar sepenuh hati. Justru di saat saya menjadi kru, di sanalah yang saya banyak dapat pelajarannya, Pak. Pelajaran tentang, semua aspek kehidupan ada di sana, Pak. Contoh ya, kalau mau lihat gambaran di dunia ini, di bootcamp itu adalah dunia kecilnya. Semuanya ada di sana. Kalau kita mau lihat orang yang keras kepala, arogan, sombong, orang yang rendah hati, orang yang punya cinta, itu semua ada di bootcamp. Di situ saya melihat, wow ya, ternyata fantastik sekali ya di bootcamp ini gitu loh. Justru di situ saya ambil sebuah keputusan, saya bilang saya mau disuruh apapun untuk datang di bootcamp untuk sebagai pelayan, saya benar-benar ikhlas, Pak. Saya benar-benar rela gitu loh, karena saya tahu gitu loh, ada kebahagiaan tersendiri. Contoh melihat orang bisa memaafkan, banyaklah miracle-miracle di bootcamp itu kita tahulah seperti apa caranya di sana gitu loh. Cuma kan kita nggak boleh ngomong di sini kan gitu. Ya. Jadi, supaya Bapak Ibu nanti tuh saya bilang itu bootcamp ini adalah hasil putra Indonesia, apa itu istilahnya tuh hasil karya putra terbaik Indonesia. Siapapun harus datang untuk namanya bootcamp gitu loh. Bahkan kalau dulu saya ngajak temen itu ya untuk datang ke bootcamp. Saya bilang kalau kamu tidak mendapatkan sesuatu di bootcamp, biaya yang kamu keluarkan saya ganti 10 kali lipat. Saya sampai berani tantang begitu, Pak. Karena saya yakin sekali gitu loh. Setiap individu yang ada di dalam ruangan di bootcamp itu, mereka pasti dapat sesuatu. Wah. Ilham, Ipin sekarang beda banget ya, Cuk ya. Ngomongnya canggih sekali sekarang. Wah, maju sekali kamu sekarang. Peningkatannya ya, luar biasa sekali. Aku sampai ternganga dengan jawabanmu. Aku aja enggak sampai segitunya kepikir. Luar biasa sekali. Kalau aku sih pernah ya, mungkin zamannya kalian belum jadi kru, aku sudah jadi kru, tapi sempat terhenti lagi, lama bertahun-tahun tidak jadi kru. Pertama kali di kru itu ya kembali lagi, itu salah lagi. Waktu itu aku misi pemulihan, sudah berhenti semua ya, tapi masih pemulihan, kembali lagi cinta istri. Kalau aku betul, waktu ikut bootcamp itu cinta istri, waktu jadi kru bootcamp itu awal jadi kru bootcamp pertama kali dulu ya, itu juga karena cinta istri. Ikut aja, istri, ikut jadi kru biar hidupnya lebih bagus. Memang di waktu jadi kru bootcamp itu yang didapatkan antara waktu kita menjadi peserta sama waktu menjadi kru, menurut aku pribadi sama seperti kalian ya, lebih banyak dapat waktu kita jadi kru. Waktu jadi peserta karena kita mungkin pendatang ya, kita mengamati ini mau diapain, disuruh apa, jadi orang pikirannya sudah berkecamuk dulu ya, jadi proses. Tapi waktu menjadi kru kita betul-betul, aku ya melihat bagaimana seseorang yang tadi Ilham bilang ya, orang rendah, egois, pemarah, bisa memutuskan untuk berubah. Dari orang yang bekas peminum, pejudi, bisa memutuskan pada malam itu juga memutuskan untuk berubah. Itu yang saya lihat, itu yang lebih mengena ke saya. Jadi waktu awal-awal saya ikut jadi kru, memang betul saya datang belum dengan hati. Tapi saya datang karena saya ingin pemulihan dari diri saya sendiri. Memang sempat saya tidak kuat ya. Waktu jadi kru itu sempat tidak kuat. Kenapa? Karena kalau orang cerita perkara narkoba, perkara rokok, perkara minuman, yang di sini berkecamuk, dia rasanya kok pengen pakai lagi, menantang sekali ya, berkecamuk ya. Setan itu kan mengganggu. Di saat orang mau berbuat baik, itu pasti setan akan datang mengganggu. Nah, itu yang membuat beberapa tahun saya tidak berani datang ke kru, menjadi kru itu karena berkecamuk. Tapi pada bootcamp terakhir kemarin saya akhirnya datang, ketemu sama Upin ya, ketemu sama Ucu, akhirnya satu kamar ya, tidur satu kamar. Saya betul-betul ya, waktu saya berangkat yang terakhir menjadi kru tuh saya seperti mendapatkan panggilan seperti yang Ucu sama Ilham bilang ya. Rasa pengen memberikan kembali apa yang kita sudah dapat melalui bootcamp. Itu yang aku rasakan. Jadi waktu datang yang terakhir itu betul-betul enjoy, betul-betul dapatkan manfaat. Ternyata jadi kru itu enak. Jadi kru itu enak, kenapa? Pembelajarannya lebih masuk.
kalau kita dengar lebih masuk ya secara ilmu ya. Selain ya kita ketemu teman-teman lucu-lucu seperti kalian itu ya enak juga ya. Betul enggak? Jadi waktu sekarang aku tanya sama Ujo, dampaknya ya, dampaknya waktu kamu setelah ikut bootcamp, terus setelah kamu menjadi kru bootcamp, apa ada dampak yang sangat apa ya, bilang mengena di karena kamu kan pengusaha, Ilham juga pengusaha. Ada nggak dampak yang sangat mengena berkaitan dengan pekerjaan kalian, pekerjaanmu, Ujo? Setelah pulang bootcamp atau setelah menjadi kru bootcamp beberapa kali, ada nggak dampak untuk kamu? Oke. Kalau saya sih melihat bahwa waktu saya sebelum dengan sesudah, pada waktu sesudah saya ikut bootcamp, itu yang ada saya harus merubah mindset saya, cara berpikir. Kalau dulu kan, kalau bekerja itu apapun dalam kehidupan sehari-hari, kalau tidak berhubungan dengan yang namanya nilai uang, pastikan kita merasa bahwa malas, nggak semangat ya, maksudnya apa sih gini-gini. Nah, waktu saya sudah ikut bootcamp, saya mulai pahami bahwa saya harus belajar untuk menghargai dari hal kecil sampai untuk bisa mendapatkan hal besar, pasti ada hal kecil yang harus dihargai. Nah, saya mulai banyak pekerjaan-pekerjaan, termasuk ya salah satu usaha maupun itu saya sudah tidak melihat dengan nilai. Setiap orang mau ketemu, saya enjoy. Mau deal apa tidak, itu urusannya di atas. Yang paling penting saya hanya bisa melakukan istilahnya di bootcamp itu, saya do the best, sisanya serahkan sama di atas, sama Allah. Dan itu yang saya lakukan. Tapi dengan cara mindset yang untuk merubah seperti begitu, itu tidak mudah. Tidak mudah. Bayangkan kalau dalam keadaan kita lagi mungkin ya, lagi capek, lagi mau istirahat, tiba-tiba ada saja orang yang meminta tolong, begini, bla bla bla. Itu kalau sebelum ikut bootcamp malas jadinya. Sebelumnya pikir ngapain apa-apa, tapi begitu sudah bootcamp kembali ke hati nurani sendiri. Ya sudahlah, siapa tahu dari hal kecil begini itu bisa membuat kita mendapat yang besar. Nah, saya ada satu case itu sangat mengena ke saya. Saya ada satu pekerjaan itu saya harus keluar kota naik mobil 6 jam. Dengan salah satu saya harus pas waktu itu baru puasa, awal Ramadan, hari ketiga puasa. Itu saya hanya disuruh pergi ngukur. Kebetulan ada satu calon, dia sudah menang ya, bupati dan wakilnya, itu minta diukur. Saya harus tempuh waktu 6 jam, pulang balik berarti 12 jam. Bayangkan, itu sebenarnya hati nurani saya sudah tidak mau. Cuma karena saya kembali ke atas, ya Allah, saya kembali ke bootcamp saya perginya dengan keadaan yang betul-betul saya betul-betul enjoy. Saya pergi sendiri bawa mobil 6 jam melalui gunung dan lain-lain, sampai di tujuan orang yang mau diukur itu tidur lagi. Jadi saya berangkat pagi sampai siang jam 12, ya kurang lebih jam 1 orangnya tidur. Padahal cuma 2 orang yang mau diukur. Dia tidur, saya harus menunggu sampai jam 3 lagi. Berarti saya harus sabar. Akhirnya jam 3 kemudian baru dia bangun. Dengan santainya jam 3 lewat gitu, bangun, 3:30 mau sembahyang asar, saya ukur hanya 5 menit. Selesai saya langsung pulang. Ukur yang satunya ternyata nggak ada di Makassar, di kota. Aduh, jadi hanya cuma untuk satu. Saya pulang lagi 6 jam lagi, mobil lagi. Itu betul-betul kalau bukan bootcamp, saya nggak mau. Betul, karena kalau kembali ke aturan itu 12 jam itu dalam sehari itu hanya untuk naik mobil, bahkan menunggu lagi 18 jam, kurang lebih 14 jam, 15 jam itu hanya untuk menunggu hanya satu orang itu. Itu saya kembali ke atas. Ya Allah, saya mau dikasih apa? Kenapa sampai saya harus diuji begini? Dan ini di bulan Ramadan, dan keadaan saya puasa, Pak. Saya buka puasa pun saya di mobil. Saya buka puasa dengan minum. Tapi yang saya syukuri, dari 2 orang itu, ternyata bikinnya itu tidak main-main. Cuma 2 orang aja bisa menghabiskan ratusan juta. Langsung. Iya, langsung saya sendiri senang, saya sujud syukur. Tapi saya belajar bahwa di setiap challenge selalu pasti mengoyak-ngoyak kita punya perasaan, apakah kita mau terimanya secara positif atau dengan mengeluh. Dan saya belajar setiap ada hal begitu saya harus perbaiki hati saya, karena saya yakin tidak ada sesuatu hal yang saya lakukan itu sia-sia.
Karena semua harus pasti ada diuji, dan kita kan paham di bootcamp. Dan itu dampak-dampak seperti itu banyak, Pak. Saya banyak pekerjaan yang harusnya sudah deal, tiba-tiba nggak deal, kayak abu-abu begitu, nggak jelas. Saya cuma berpasrah. Saya cuma afirmasinya, saya selalu bilang, bukan dia bilang kalau memang rezeki, enggak. Saya cuma bilang, itu kalau memang itu, saya selalu bilang, ini pekerjaan saya pasti dapat. Mungkin belum. Nah, tiba-tiba dalam waktu 2 bulan, datang ulang pekerjaan kembali ke saya. Dengan orang yang berganti. Tiba-tiba ini orang hilang, digantikan dengan orang lain itu menghubungi saya, dan itu kembali. Saya tidak pernah lepas dari hal gitu. Kadang kan namanya juga rezeki, ada yang mudah, ada yang butuh apa istilahnya, keyakinan. Nah, di bootcamp inilah yang saya pakai beberapa, saya closing pekerjaan maupun apa itu semua berasal dari apa? Dari keyakinan bahwa saya tidak pernah lepas. Tidak saya bilang, mungkin ya belum rezeki, saya tidak pernah bilang begitu. Bukan masalah belum rezeki, yang jelas saya sudah pastikan itu pasti kerja saya, hanya masalah waktu pasti ke saya. Saya selalu bilang begitu, dan itu tidak pernah lepas, pasti kembali ke saya. Karena saya tidak pernah bilang saya pasrah ya, mau di apa? Ini kan bukan rezeki, saya tidak mau, bukan hal begitu. Prinsipnya hanya satu buat saya, selalu harus ada kepastian. Kalaupun saya sudah pastikan dan itu belum, ya memang berarti dari atas belum kasih. Dan itu hanya beberapa persen sih, selebihnya rata-rata closing. Dan itu Pak, yang buat dampak itu, membuat perubahan-perubahan itu yang luar biasa. Proses-proses dari bootcamp itu membuat dampak di usaha, entah dari pegawai, orang-orang, pegawai saya yang betul-betul kalau dibilang saya mau kasih berhenti mereka nggak mau, justru mereka maunya sama saya terus, dan banyaklah. Saya paham Pak, bagaimana menciptakan orang-orang setia ke saya juga harus ke mereka care. Jadi itu sih sebenarnya yang dari bootcamp itu dampaknya sangat luar biasa. Seandainya saya ikut bootcamp mungkin belum tentu seperti hari ini. Pasti saya banyak pada beberapa saya diserobot juga. Ada satu nyata Pak, pekerjaan saya sudah deal, saya tinggal ngukur sudah deal semuanya. Tiba-tiba saya dipatahkan, saya hanya ditendang Pak. Dan ini orang yang membayar, lebih itu dikasih. Pegawai saya sampai mau mengamuk, marah. Kita sudah ngukur bawa kain, sudah oke semua. Marah, saya bilang, saya tenang, tidak usah kau marah. Pasti ada gantinya. Tidak sampai 2 minggu Pak, dengan nilai 100 juta lebih, masuk Pak, dengan nilai yang sama. Dan itu selalu saya dapatkan hal yang begitu. Saya tidak pernah lepas. Karena satu hilang pasti ada yang ganti. Itu saya pasti Pak. Dan itu bootcamp yang membuat saya sampai hari ini. Luar biasa, sangat luar biasa. Oke. Mantap, Terus. Aku juga tahu waktu kamu melewati tantangan tahun 2018 kemarin, di mana keluargamu tetap kuat ya. Aku lihat juga kamu tetap kuat waktu tantangan terbesar ya 2018 kemarin kan. Kamu bisa lewati, dan aku salah satu orang terdekatmu melihat sendiri bagaimana mukamu, wajahmu, sikapmu, tindakanmu tetap positif terus. Seperti itu. Nah, kalau kamu sekarang, itu dampaknya? Dampak setelah kamu ngikuti bootcamp, apa setelah dari kru bootcamp, dampak secara bisnis maupun keluarga, apa yang kamu dapatkan? Perubahan apa yang kamu dapatkan? Oke, saya ngomong dampaknya untuk tahu ya. Dampak tahu kalau kamu dampak tahu kan artinya? Lo ya tahu toh. Oh ya udah, tanya lebih baik daripada salah nanti. Oke. Dampaknya itu ya besar sekali ya Pak ya, karena saya di bootcamp itu benar-benar menemukan cinta. Asik toh? Cinta siapa? Nah, yang pasti keluarga gitu loh. Contoh simple Pak. Saya ngomong seperti ini mungkin kalau ada teman-teman di luar sana yang mendengar gitu loh. Berapa lama sudah teman-teman tidak pernah memeluk ayah atau ibu? Betul apa betul? Betul. Ya. Saya tuh luar biasa Bapak. Ya Pak Lut ya. Setelah saya di bootcamp itu, kita sebagai anak, apalagi kita udah punya istri, itu sebenarnya itu ya biasalah kalau kita muslim cium tangan itu biasa ya Cup ya. Ya betul. Ya kan. Tapi setiap kali saya ketemu dengan orang tua saya tuh bisa peluk dengan hangat gitu loh. Itu yang saya dapatkan itu mahal loh. Bagi saya itu mahal sekali gitu loh. Bagi saya tuh mahal sekali gitu loh. Mau almarhum bapak saya, meskipun sama ibu saya, itu saya sampai sekarang pun kalau sama ibu tuh masih saya cium keningnya. Itu hangat, pelukan itu luar biasa lah gitu loh. Apalagi kalau dengan anak-anak saya ya udah pasti
setiap hari udah kita cium kayak gitu loh. Sama istri ya udah pasti begitu, bukan hanya mau ML aja kita cium gitu loh. Tuh. Tapi Iya, iya, iya. asik gitu loh. Ya, itu dampaknya. Jadi saya di bootcamp itu kan belajar kita memberi dulu kan. Bener Iya, nggak? iya, iya. Kita beri dulu, nanti kita pasti akan menerima yang lebih besar gitu loh. Saya tahu lah mungkin yang kita terima entah doa orang tua atau doa saudara, doa teman, kita kan nggak pernah tahu, bener nggak? Betul, betul. Iya kan? Nah itu saya dapatkan. Saya bilang, wow, ayo, saya tuh loh, kalau saya bisa pulang ke kampung gitu ya, bisa dulangin. Kalau saya bilang dulangin apa sih? Nyuapin gitu, nyuapin, Ya, bener oke. nggak? Nah, nyuapin orang tua. Ayo, berapa banyak yang tidak pernah melakukan itu? Loh, itu Sejak mahal ini, loh. sejak kamu pulang bootcamp ya, kamu mulai melakukan itu. Iya, iya. Itu luar biasa saya bilang. Itu nggak semua anak loh bisa melakukan seperti itu. Tapi saya benar-benar enjoy gitu loh. Nah, itu dampaknya untuk keluarga itu. Saya benar-benar saya tahu gitu loh. Saya ini berguna untuk keluarga saya dan keluarga saya juga menyayangin saya. Saya tahu gitu loh. Bener saya aduh happy banget gitu loh. Sekali lagi saya bilang terima kasih untuk bootcamp. Ya. Nah, untuk dampak ke Pekerjaan. bisnis atau usaha ya. Saya bilang saya juga banyak belajar di bootcamp. Keyakinan itu memenangkan 50% pertandingan. Hebat Betul. Ilham ngomongnya ya. Terus An. Ya benar. Setiap usaha itu kan orang pasti ada tantangannya. Namanya naik turun itu udah pasti semua pengusaha ngalamin. Benar apa benar? Hmm. Tapi bagaimana kita menghadapin situasi seperti itu gitu loh. Itu dampaknya tuh luar biasa Pak. Jadi satu ketenangan iya, keyakinan iya, benar-benar super PD-nya kita dapatkan semua lah gitu loh. Benar kalau masalah kita kerjanya ya mungkin kita kerja keras ya orang juga mungkin kerja keras gitu loh. Tapi mereka belum tentu antara otak dengan hati sinkron. Terus. Nah, loh kita kan bisa dapatkan di situ Pak gitu loh. Jadi wah saya istilahnya itu apapun situasinya, apapun kondisinya, apapun tantangannya, kita tahu solusinya. Oh. Makanya sekali lagi saya bilang bagi teman-teman berangkat ke bootcamp. Betul hebat ya, sharing kalian berdua. Aku ada pertanyaan terakhir, tapi Loh, karena kok aku banyak tahu betul sih ya, pertanyaannya. Hah? Ini terakhir, sabar. Ini terakhir karena penting nih. Tapi sebelum aku tanya pertanyaan terakhir, aku harus nyiapkan karena biasanya wanita itu butuh waktu lebih tuh untuk bermake up ya. Mereka istri kita bertiga pada tidak tahu, tapi kali ini ya, karena kita kan berangkat karena cinta semua loh. Karena istri ngajak kita cinta. Ya sebelum pertanyaan terakhir, aku akan ngasih kesempatan kepada Bu Iin, Bu Asma, sama Bu Fitri. Siap-siap make up dulu, nanti saya panggil. Ya, kenapa? Karena kalian bertiga yang membuat kita berangkat bootcamp. Ya, ingatkan dulu. Kamu ngomong dulu. Cuk, Asma siap-siap. Mami siap-siap pakai jilbab. Fitri siap-siap pakai jilbab. Iin siap-siap. Pakai jilbab juga Ibu Iin. Pakai kerudung Bu Iin nanti ya. Ya, Cuk, bilang sama, Cuk, tidak apa-apa. Loh Pak, Ya. saya ini beda kamar. Ya makanya kamu panggil lah Tribun. Oh dia nonton. Nonton, ya dia nonton. Suruh siap-siap, sebentar lagi aku panggil ya. Nggak bisa Tapi ngomong lepas ini, Cuk. makanya tak kasih pertanyaan terakhir setelah aku manggil ini dulu. Jadi biar mereka siap-siap nanti waktu itu aku panggil. Nah, sekarang aku tanya karena aku kalau sebagai peserta bootcamp, aku paling senior. Kamu 48, Ilham 48, itu 52. 52 Ilham. Ya. Ucu 46, ini 52, 46. aku Ya. angkatan nomor 3, angkatan 3 toh. 3 malam maksudnya. Karena aku enggak ingat angkatan berapa. Angkatan 3 malam. Jadi kita kan sama-sama senior. Jadi aku mau tanya, tapi kalau sebagai peserta aku paling senior. Tapi kalau sebagai kru aku juga banyak belajar dari kalian berdua. Selain sama kru-kru yang lainnya. Tapi aku kan teman dekat kan kalian. Apa yang
kalau dibilang suka duka itu orang luar, bukan omongan. Apa suka dan senengnya kalian menjadi kru, melayani orang? Kenapa yang kalian layani itu kan bukan teman, bukan keluarga, bahkan bukan orang satu sama-sama orang Indonesia, tapi kenapa kalian memutuskan untuk datang jadi kru? Siapa? Ipin. Ucuk dulu. Ucuk. Ipin dulu. Ipin, kamu. Apa Pin. tadi pertanyaannya? Ipin. Ya. Suka dan senangnya apa yang kalian rasakan waktu melayani menjadi kru? Kenapa ya? Karena kalau suka duka itu luar, kan tidak ada dukanya kita di bootcamp. Suka senangnya menjadi kru melayani. Padahal yang kalian melayani itu kan bukan keluarga, bukan teman, bukan anak, bukan istri, bahkan bukan sesama orang Indonesia. Tapi kenapa kalian tergerak untuk datang? Aku ingin belajar dari kalian berdua. Mau yang panjang atau yang pendek? Panjang. Guys. Sukanya ya. Senangnya dulu lah, senangnya ya. Senangnya. Nggak boleh ngomong duka. Nggak ada duka di bootcamp. Loh, saya minat suka. Ya, suka atau senang ya. Nah, ya toh saya ngomong senangnya dulu. Ya, senangnya dulu. Nah, senangnya dulu saya merasa bersyukur ya. Karena meskipun hanya menjadi seorang pelayan biasa yang kecil, entah itu bersihin WC atau apa, tapi minimal senangnya itu ya hidup saya minimal adalah berarti untuk sedikit orang, entah siapa saya nggak pernah tahu ya, biar Tuhan yang tahu jawabannya. Ya, nah, apa lagi tadi itu? Sukanya. Oke. Sukanya itu melihat perubahan setiap individu yang hari pertama seperti apa, hari kedua seperti apa, hari ketiganya seperti apa, dan finalnya nanti seperti apa. Di situ saya ya memang kadang-kadang ya, bukan kadang-kadang, sering gitu loh. Ada beberapa momen yang saya tidak bisa cerita di sini ya, nanti biar teman-teman yang belum ikut bootcamp bisa tahu merasakan sendiri kan gitu loh. Sering sekali tanpa kebahagiaan itu meneteskan air mata gitu loh Pak. Contoh mereka itu yang mau cerai, suami dan istri. Mereka ambil satu komitmen, mereka bisa istilahnya tuh hidup bersama lagi gitu loh. Itu saya bilang, wow, ini biaya yang dikeluarkan untuk datang ke bootcamp itu tidak sebanding gitu loh. Bahkan banyak teman-teman kemarin yang berapa tahun tidak pernah ke masjid, berapa tahun tidak pernah ke gereja, mereka kembali ke Tuhannya. Itu yang saya bilang itu luar biasa. Makanya kembali lagi yang kita ngomongin di awal tadi, kalau mau lihat gambaran di dalam dunia ini, di bootcamp tempatnya. Ya, kalau ada sih rasa penyesalan sedikit itu pasti ada, Pak. Kenapa saya bilang pasti ada? Kenapa tidak banyak orang tahu tentang bootcamp ini? Bootcampnya Edunet kan? Iya benar, ya pasti dong. Bootcamp yang sekarang ini bootcampnya Edunet gitu loh. Dan kita sangat bersyukur ya karena bootcamp ini diadakan di negara tercinta kita, Indonesia gitu loh. Dan perlu Bapak Ibu ketahui ya, teman-teman yang dari Afrika, dari Eropa, dari Australia itu datang ke sini tuh berapa banyak biayanya gitu loh. Betul apa betul? Contoh simpel lah. Untuk satu orang memutuskan putus total dengan namanya rokok, gampang atau tidak? Tidak. Ya toh? Nah, banyak yang datang ke bootcamp dengan acara 3 malam 2 hari, mereka totally berhenti merokok. Nah, jadi Bapak Ibu ambil kesimpulannya sendiri. Gitu loh. Itu sukanya ya? Iya, suka banget gitu. Loh, Bu In, jangan naik dulu loh. Ini bentar lagi dipanggil loh kita. Jangan ada yang pindah para istri. Ya, sekarang Ucu, Upin. Apa, Pin? Suka senangnya waktu kamu jadi kru, waktu melayani orang banyak. Nah,
suka dulu ya, atau senangnya dulu? Ya. Suka dulu. Suka dulu. Ya, sukanya itu pada waktu kami senang jadi kru itu, satu, kita kumpul lagi sama orang-orang yang betul-betul satu timur. Kedua, yang saya senang ya karena sukanya itu melihat lagi peserta-peserta ya, seperti dulu saya melihat, kadang-kadang saya melihat peserta itu kayak saya dulu. Akhirnya membuat saya lihat perubahan dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu luar biasa bagaimana dari raut muka ya, dari hari pertama yang suram sampai hari ketiga yang betul-betul sudah kayak apa, dia sudah mulai bercahaya, artinya bebannya hilang. Itu saya sangat suka sekali di bootcamp, melihat perubahan dari hari pertama sampai hari ketiga. Yang membuat saya sendiri bahwa inilah namanya suatu pilihan kehidupan, bahwa perubahan hidup itu seperti ini nyatanya, dan itu membuat kembali ke diri saya sendiri, belajar bahwa oh ya seperti ini lagi, dan itu kan kembali ke diri kita sendiri. Itu saya sangat suka dengan proses-prosesnya, bagaimana pokoknya apapun yang dilakukan peserta itu saya melihat, saya menikmati, saya betul-betul itu sangat saya suka sekali, bahwa inilah bootcamp sesungguhnya, bahwa di realita yang seperti tadi Bro Ilham bilang ya, kehidupan itu ya, dalam kehidupan itu ya ada di bootcamp itu, apapun saya bilang namanya dunia kecil itu ada di bootcamp, dan itu membuat kembali ke diri saya sendiri bahwa saya harus belajar bahwa inilah seperti sebuah kehidupannya, dan itu yang sangat saya sukai. Dan untuk senangnya ya, nah senangnya ini yang seru, karena Ipin ini saudara saya yang di bootcamp itu sama. Harus juga kadang-kadang kami juga harus membersihkan juga kamar mandi, membersihkan, bahkan saya pernah membersihkan muntah juga peserta yang sampai harus, dan itu betul-betul kami melakukan itu all out. Itu kami betul-betul melakukannya, bahwa yang namanya senangnya itu harus semuanya, bukan hanya sukanya harus dinikmati, tapi senangnya juga harus dinikmati. Dan ya, itu yang luar biasa. Sampai Bro Ilham pernah satu kali kita pun disuruh, Ilham, ayo kita pergi ke kamar. Ada katanya disuruh. Lah, Ilham nyelonong masuk kamarnya orang. Akhirnya lihat orang nggak pakai baju. Sampai saya bilang, itu kamu itu kerjaannya Ilham. Aduh, tapi ya itulah senangnya. Yang jelas kami menikmatinya. Dan itu yang membuat saya sampai hari ini menjadi kru, yang membuat saya stay. Oke, Pak, itu aja. Ya, nah kalau Ucu sama Ilham, Upin sama Ipin bilang bootcamp itu dunia kecilnya, semua proses dalam hidup itu ada di bootcamp. Bapak Ibu, karena teman-teman karena masih ada tantangan COVID ya, kita belum tahu, amin bisa segera berakhir COVID-nya, di bootcamp bisa segera ada ya. Bapak Ibu, teman-teman bisa miliki buku karangan dari founder dari Edunet FFG, Pak Onggianata, yang mendirikan bootcamp. Di sini bisa didapatkan kisah bagaimana setiap orang mengalami perubahan melalui bootcamp. Ya, oke. Gini, sekarang sebelum saya akhiri karena waktunya tinggal 5 menit lagi, kita undang yuk para yang membuat kita berangkat bootcamp. Boleh. Boleh ya. Boleh. Paling enggak mereka enggak ngomong pun enggak apa-apa, tapi paling enggak pemirsa ya. Ya toh pemirsa semua bisa tahu siapa yang membuat seorang Ucu, seorang Aan, seorang Ludwig bisa berangkat bootcamp dan mengalami perubahan. Saya undang Ibu Asma, Ibu Fitri, dan Ibu Iin. Silakan mendekat sebentar. Mana Fitri toh? Nah, Fitrinya di lantai 3, Pak. Ngapain sih kamu? Bilang aja. Nah, ini Ibu Iin belum muncul ini. Nah, ini orang yang ngajak saya. Fitrinya mana? Fitri mana Fitri? Mana Asma? Ini ada Pak Fitri. Fitri nggak lihat toh? Ya, oke. Ya, ada nggak fotonya Fitri dekat kamu? Ya, orang bisa lihat fotonya Fitri. Siapa perempuan yang ngajak kamu? Ya, sambil ini Ilham ini gimana sih? Udah panggil. Sambil nunggu Ilham cari fotonya istrinya. Cukup pesan bukan pesan terakhir. Apa yang sebelum aku mengakhiri acara ini, ada enggak sesuatu yang kamu bisa sharekan
untuk orang-orang di sekitar yang belum berangkat bootcamp? Oke. Yang belum Ini pernah ikut bootcamp minimal sudah lihat ini ya. Tuh, nih. Oh ya. Ini ratunya datang ya. Ini perempuan-perempuan luar biasa nih. Ya Cuk, terusin Cuk. Oke. Yang jelas bootcamp sangat luar biasa. Yang jelas saya salah satu agent of change juga yang membuat saya berani jamin bahwa, maksudnya bukan berani jamin bahwa itu pasti, tapi yang pastinya kalau di bootcamp, yang namanya apapun tantangan dalam kehidupan, yang jelas manusia tidak ada yang tidak ada tantangannya. Pasti ada. Jadi buat saya, untuk membuka mindset, cara berpikir, apapun itu, semuanya di bootcamp. Perlunya apapun ya, tantangannya mau dari A sampai Z di bootcamp. Yakin, karena apa yang saya dapatkan, dan itu dan beberapa juga orang yang mendapatkannya, orang saya referensi itu sangat luar biasa. Dan itu akan membuka salah satu dimensi ya, istilahnya kalau dibilang kotak Pandoranya terbuka, kuncinya ada. Jadi istilahnya cara berpikirnya itu langsung, clue-nya banyak di bootcamp, apapun ya challenge-nya. Oke, dari saya. Amuan. Oke, untuk teman-teman ya yang belum ikut bootcamp, percaya dengan saya, setiap individu itu mesti punya namanya tantangan, punya beban yang harus kita lepaskan. Entah masa lalu, entah merasa ketraumaan, kita tidak pernah tahu Bapak Ibu. Ya, yang pasti kalau benar-benar mau hidup damai, mau hidup tenang, itu datang ke bootcamp. Mungkin sebagian Bapak Ibu dengar cerita kita ini seperti klise. Klise. Ya, kurang lebih seperti itu. Klise. Ya, saya ngomongnya gitu kok. Iya. Iya, benar. Seperti apa tadi? Klise. Seperti klise, ya. Tapi percaya dengan saya, jika Bapak Ibu benar-benar mau mengalami perubahan hidup, ya, yang pasti jauh lebih baik ya, bukannya hari ini baik tambah buruk, itu enggak gitu loh. Pasti lebih baik datang namanya ke bootcamp. Luangkan waktu Anda, acaranya 3 hari aja kok. Anda akan menemukan namanya, ya semua value kehidupan lah. Semua value kehidupan. Contoh seperti kayak saya yang awalnya itu namanya sholat dekat dengan Tuhan itu ya boleh dibilang Senin Kemis. Ya, tapi setelah saya ikut bootcamp, saya lebih menghargai tentang ya pentingnya saya mendekatkan diri dengan Tuhan gitu loh. Pentingnya arti keluarga, dampaknya untuk keluarga kecil, untuk lingkungan, untuk negara, itu semua saya dapatkan di bootcamp Bapak Ibu. Ya, percaya dengan saya, siapapun yang benar-benar mau mengeluarkan potensi yang ada di dalam dirinya, datang nanti ke bootcamp. Kita doakan aja segera COVID ini segera berakhir dan kita kembali bertemu di Puncak Bogor. Oke, luar biasa ya. Hari ini ternyata tadi saya menantang saya ini apa Ucuk sama Ilham ini siap nih buka semua ya. Ternyata hari ini saya betul-betul biasa dari Ucuk dan Upin dan Ipin ya. Upin dan Ipinnya bootcamp luar biasa sekali. Terima kasih untuk sharing yang sangat luar biasa. Kita akan segera ketemu. Amin. Amin. Segera ketemu di bootcamp. Bagi teman-teman di luaran yang belum berangkat bootcamp tadi seperti Ilham sama Ucuk bilang, berangkat. Oke, sampai jumpa lagi teman-teman di acara berikutnya. Dah.